Cinta untuk luka. Kenalin, gue Vina Clarista Margaret. Anak yang rajin, baik, pintar, dan aktif di berbagai organisasi, terutama OSIS dan Pramuka. Hidup di keluarga yang sederhana dan harmonis. Gue tinggal di Bandung. Anak bungsu dari 3 bersaudara. Anak kesayangan nyokap bokap. Gue punya abang. Dia anak pertama di keluarga yang selalu ada buat gue, selalu antar jemput gue, dan bisa dibilang partner keliling Bandung tiap malam sambil cari street food. Nggak lupa, gue punya kakak cewek, kakak yang selalu ngajak gue berantem. Ya, yang sebenarnya gue dulu yang cari gara-gara. Contohnya, gue yang sering pakai barang-barangnya tanpa izin. Karena prinsip gue, barang siapa, barang gue, jangan dicontoh. Karena ini gak baik, cukup gue aja. Saat pelajaran bahasa Indonesia, materi surat. Di dalam kelas yang ramainya melebihi pasar, gue sama temen-temen didugasin buat jawab surat dari kelas sebelah. Pas gue maju, ambil satu surat yang udah diacak, terus gue buka, gue kaget sama isinya. Karena surat itu dituliskan buat gue. Yang ada di kepala gue cuma, kok bisa sekebetulan itu? Isi surat yang bikin gue senyum-senyum sendiri. Ditambah yang nulis surat itu pacar gue, namanya Dion Setia Bagaskara. Isi surat yang bikin gue diledekin teman-teman kelas sampai dicomblang-comblangin ke 4 sahabat gue. Panggil aja Amora, Sally, Adelina, dan Adora. Mereka yang sahabat gue aja nggak tahu kalau sebenarnya gue udah pacaran sama Dion. Cuman selama ini kita backstreet karena di sekolah dilarang yang namanya pacaran. Bel pulang sekolah menggema, membangkitkan semangat para murid. Murid yang berlari keluar kelas, sekencang citah berlari mengejar mangsa. Tapi enggak buat gue. Karena rutinitas gue sepulang sekolah adalah latihan pramuka. Gue suka pramuka. Gue juga suka sama salah satu orang di pramuka yang bikin gue tambah semangat latihan. Siapa lagi kalau bukan Dion? Gue bangkit dari bangku, keluarin baju dari tas, dan bergegas berganti baju bersama 2 teman kelas yang juga ikut pramuka. Panggil aja Alma dan Isni. Setelah selesai, kita bertiga berjalan menuju tengah lapangan. Di siang hari yang begitu terik, matahari yang udah bener-bener serasa di atas kepala, bikin gue ngeluh. Aduh, panas banget lagi. Iya nih, cetus Alma dan Isni bersamaan. Dari ujung lapangan terlihat lelaki yang sedang berlari sambil menatap mata gue dengan dalam. Laki-laki yang membuat gue terpana melihatnya, yang bikin gue lupa sama rasa capek yang gue rasain. Laki-laki yang mengenakan kaos panjang yang lengan kaosnya berwarna orange dan kulitnya yang sawo matang. Kalian pasti udah tahu siapa laki yang gue maksud. Ya, dia Dion, pacar gue. Latihan pun dimulai seperti biasa dengan diawali PBB, tak lupa disertai kakak-kakak kelas galak yang siap sedia ngomelin gue sama teman-teman kalau kita ngelakuin kesalahan. Yang tadinya langit begitu cerah berubah menjadi gelap dan mendung, yang membuat kita harus menyudahi latihan hari ini. Isni, Alma, dan gue balik ke kelas, nunggu jemputan, dan sampai akhirnya mereka berdua dijemput. Gue sendiri di kelas. Hujan yang kemudian turun begitu derasnya, diiringi oleh petir yang bergemuruh, membuat gue merasa takut. Tiba-tiba ada chat masuk dari Dion. Kamu di mana? Udah pulang? Aku di kelas, lagi nunggu abang jemput. Aku kesana. Tiba-tiba Dion dan Iki masuk ke kelas. Ngapain kesini? Kalau dia lihat gimana? Ucap gue pada Dion karena sedikit was-was. Nggak akan. Udah pada pulang juga.
Ya kan Ki? Yoi. Saut Iki. Ya udah deh, ucap gue pasrah. Hujan pun reda. HP gue bunyi. Ada telepon masuk dari Bang Widi yang udah nunggu gue di depan gerbang. Gue pun keluar, ditemani Dion dan Iki yang mengantar sampai depan gerbang. Dari kaca mobil yang setengah terbuka, gue lihat Bang Widi yang udah nunggu. Aku duluan ya, makasih udah nemenin aku, ucap gue ke Dion. Iya, sama-sama. Aku juga mau pulang. Kamu hati-hati, kalau udah sampai rumah, kabarin aku. Ucap Dion. Kamu juga, ucap gue balik. Gue pun masuk mobil. Bang Widi tanya sama gue. Siapa itu? Nganterin sampai depan. Cowok lagi. Ada deh, ucap gue ke Bang Widi. Di, gitu lo. Ngaku deh sama abang siapa. Ucap Bang Widi sambil maksa. Rahasia, saut gue. Di tengah perjalanan, gue tanya sama Bang Widi. Bang, kalau gue pacaran gimana? Abang saranin sih gak usah pacaran dulu. Tadi kayak abang pacaran dari SMP kelas 1 sampai kuliah, taunya cuma jagain jodoh orang dan berakhir ditinggal nikah. Emang kenapa sih? Jangan-jangan bener lagi cowok tadi itu pacar lu? Apaan sih? Tanya doang juga, jawab gue. Tiba pada hari dimana sekolah gue ngadain acara yang udah gue tunggu-tunggu sejak lama, yaitu perjusa. Apalagi gue yang bakal bawain obor di puncak acara nanti malam. Upacara pembukaan pun dimulai. Setelah upacara pembukaan di sore hari yang sedikit mendung, gue dan 9 anak yang bawa obor berkumpul di lapangan untuk latihan penyalaan obor. Dengan posisi barisan paling depan Iki, diikuti gue, lalu belakang gue ada Dion, serta diikuti 7 anak lain di belakang. Gue latihan sambil megang obor yang udah diisi oleh minyak tanah, namun belum dinyalakan. Setelah selesai, gue kebingungan naruh obor di mana. Dion pun menghampiri dan berkata, Sini obornya, biar aku yang taruh. gue ngangguk dan berkata, makasih. Dijawab Sama-sama. oleh Dion. Di malam yang hening, gelap dan sunyi, dikelilingi oleh barisan siswa berpakaian pramuka lengkap, dan di tengah lapangan terdapat api unggun yang belum menyala. Saatnya penyalaan api unggun. Gua dan 9 anak pembawa obor mengambil posisi baris dari pojok lapangan. Dion berkata pada gua yang ada di hadapannya, Maju terus sono, sampai nempel sama Iki. Ih, enggak kok, ucap gua menjawab sambil sedikit melangkah mundur ke belakang. Prosesi api unggun pun selesai dengan api unggun di tengah lapangan yang sudah nyala membara. Bintang-bintang yang bertebaran di langit yang menambah keindahan pada malam itu. Di keesokan hari, dengan embun pagi yang menutupi lapangan, semua siswa melakukan senam bersama yang dilanjutkan dengan upacara penutupan. Hampir setahun berlalu, gue dan Dion yang diharuskan lost kontak bahkan memblokir dan mengunfollow sosmed satu sama lain karena keadaan yang memaksa. Hilang komunikasi begitu saja, kembali seperti 2 insan yang tak pernah mengenal. Gue cerita tentang gue dan Dion ke Bang Widi. Demi menghibur adiknya, Bang Widi hampir tiap malam ngajak gue keluar, muterin kota Bandung, sampai kadang gue tertidur pulas di mobil, atau hanya sekedar makan takoyaki di tempat langganan kita. Hal yang Bang Widi lakuin buat gue bikin gue lupa sama semua rasa galau yang gue rasain.